la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada sekalian umatnya dengan sabda beliau yang berbunyi talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Yang mana ilmu yang diwajibkan oleh Rasul terhadap kepada umatnya yang muslim. Pertama, ilmu usuluddin. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Yang tiga ilmu ini dikatakan ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu Tuhan. Itu maka Tuhan mengutus rasulnya untuk menyampaikan ilmu ini kepada hambanya yang ada di muka bumi ini. Jadi supaya hamba ini tahu jalan kembali kepada Tuhan. Tanpa ilmu tauhid kita tidak akan bisa selamat kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lurus, tidak ada yang sampai jalan kembali kepada Tuhan kecuali melewati ilmu tauhid. Yang pertama yang diwajibkan oleh Rasulullah yaitu ilmu usuluddin. Usul itu pertanyaan, din itu agama. Jadi agama itu siapa? Agama itu diri Allah. Jadi yang pertama diwajibkan oleh Rasul, kita umat ini menanyakan diri Tuhan. Diri Tuhan itu mana? Itulah yang pertama sekali Rasul memberikan pelajaran kepada umat. Kenapa ilmu yang pertama yang disampaikan oleh Rasul menjadi angka 10 sekarang ini? Kadang-kadang tidak ada pun, kosong terus. Kalau angka 10 masih alhamdulillah. Ini kosong terus. Jadi kalau kita tidak perlu kepada Tuhan, jadi kita ini mau ke mana? Apakah mau selamanya di dunia ini? Apakah kita bakal pulang? Jadi kalau kita bakal pulang, kenapa tidak memiliki perbakalan? Ini perbakalan yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita itu pulang dengan selamat kembali ke hadrat Zat Allah. Itu maka pertama yang kita pertanyakan usuluddin. Nah itu mempertanyakan agama. Agama itu diri Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah di Jabal Qubais. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Nah itu di dalam sunnahnya semasa Rasul berada di Jabal Qubais, berhimpunlah sekalian umat di Jabal Qubais beserta sahabat
Maka itulah yang pertama dipertanyakan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lain pertanyaan Rasul, hanya satu itu yang pertama. Itu yang paling depan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sampai sekarang itu kita amalkan itu. Bahkan seluruh umat Islam itu tidak tahu itu. Tahu semua. Karena tiap-tiap orang meninggal dunia dibacakan pertanyaan Rasul itu. Itu dikatakan talqin, pelajaran. Jadi talqin itu pelajaran sendiri. Nah itu karena dulu orang tidak suka kepada pelajaran lagi di waktu Islam ini jahiliyah kembali. Nah maka dibikin oleh ulama, dijadikan talqin. Nah itu akhirnya baru orang mau belajar kembali. Itu yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa imamuka, siapa imam kamu? Al-qiblatuka, kemana kiblat kamu? Itu pertanyaan Rasulullah. Sebelum bisa dijawab oleh umat, Rasulullah tidak meninggalkan umat itu. Sesudah semua umat itu dapat menjawab, baru Rasulullah meninggalkan umat itu. Kemana? Menghadap kepada zat yang dipertanyakannya itu. Dihadapnya, tidak lagi dipertanyakan, dihadap. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kita umat pun tidak cukup sekedar kita menjawab saja pertanyaan Rasul itu, yang wajibnya bagi kita ini menjawab. Udah terjawab apa enggak pertanyaan Rasul itu? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Udahkah terjawab kita itu, siapa Tuhan itu? Nah, jadi jika sudah terjawab kita, mana dia zatnya, dirinya? Nah, kita tunjukkan yang mana dia sifatnya, kelakuannya, atau wajahnya. Kita tunjukkan yang mana dia asmanya. Nah, kita tunjukkan yang mana dia af'alnya. Kita tunjukkan. Jika sudah dapat kita menunjukkan 4 martabat diri Tuhan ini, barulah kita menghadap. Nah, menghadapnya apa? Bagaimana menghadapnya? Salat, puasa, zakat, dan haji. Itu menghadapnya. Jadi apabila kita tidak menghadap Tuhan di waktu salat, tidak akan diterima Allah salat itu berapapun banyaknya yang kita kerjakan. Begitu juga puasa. Kalau tidak kita menghadap diri Tuhan, juga tidak diterima Allah puasa kita itu. Dan begitu juga zakat, tidak sampai kepada yang dimaksud jika kita tidak menghadap kepada diri Tuhan. Apalagi ibadah haji. Apalah artinya haji kalau tidak bisa menghadap Tuhan? Karena Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran, haji itu kemana? Kemana Tuhan haji? Kemana tujuan haji itu? Bukan melancong. Bukan. Artinya melancongkan negeri orang di luar negeri sana. Itu negeri Arab. Bukan. Karena banyak orang Arab yang tidak haji. Bukan karena orang Arab itu haji, bukan ke Arab sana haji, bukan. Kebetulan memang sudah begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dizahirkannya di sana.
di tanah Mekah. Di sanalah dizahirkannya Rasul itu. Kenapa maka di sana? Kenapa tidak di lain? Kalau di negeri Cina kenapa? Kalau di negara India kenapa? Itu benua. Kenapa mesti di Mekah? Pada saat itu di dunia tidak ada yang lebih jahil. Adalah orang Arab. Yang paling ganas, paling jahat, paling zalim, itulah orang Arab. Sekarang kita sanjung, kita puji orang Arab. Nah, sekarang bukti. Keluar balik dia. Coba, bagaimana orang Arab menyiksa bangsa Indonesia sekarang ini? Adakah hukuman bangsa Indonesia seperti itu? Yang digunting-gunting bibir, yang digunting-gunting muka dan badan dan sebagainya. Ada yang main gunting. Itu pula hukum, apa namanya itu? Kalau di dalam hukum apanya? Hukum, apa namanya itu? Yang penyiksaan apa itu? Bukan. Yang bahasa Indonesia. Hukum pikis. Namanya. Itu. Nah, itu buktinya. Nah, orang jelas. Abu Jahal, Abu Lahab itu siapa? Abu itu bapak kejahatan. Itu Abu Jahal. Nah, itu. Abu Lahab. Abu paling congok segala apa saja. Congok segala-galanya. Nah, maka Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jadi Rasulullah diutus oleh Allah mengatasi itu. Mengimbangi Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka diturunkanlah Rasulullah itu di situ. Itulah imbangnya. Imbang Rasulullah. Tapi berapa lama Rasulullah? 13 tahun. Nah, itu. 13 tahun tidak bisa tidur di tempat. Nah, itu. Tidak ada tidur di rumah. Nah, itu. Tidak ada ketenangan. Nah, itu. Tidak ada masa aman. Terus diganggu, diancam. Dan mau dibunuh. Itulah. 13 tahun. Maka sampailah Nabi itu di Jabal Kubis itu menghimpunkan jamaahnya. Itulah umatnya. Nah, itu kalaupun datang serangan ke situ ya apa ribuan. Nah, itu main habis-habisan lah itu. Tapi tak berani dia menyerang ke situ. Nah, yang mana yang terpencil-pencil jamaah itu yang diserangnya. Nah, itu. Tapi yang bakal lumpuh itu tak berani dia. Nah, jadi akhirnya datanglah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah 2 peringatan. Yang mana pertama al-fitnatu asaddu minal qatl, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi masih diam Rasulullah itu. Maka datang lagi. Nah, itu kalam Allah itu mengatakan kepada Rasulullah, al-fitnatu akbaru minal qatl, kata Allah. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wah, Rasulullah tak lagi. Bergeraklah Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan umat. Sahabat dulu dihimpunkan secara bermufakat dan musyawarah untuk mengadakan perlawanan tantangan Abu Jahal dan Abu Lahab yang menyatu 22 kerajaan. Itulah yang diimbangi. Nah, ini seperempat para kerajaan pun tidak ada. Mengimbangi 22 kerajaan. Nah, tapi di pihak yang benar, di pihak yang hak Rasulullah, maka mendapatlah kemenangan. Habis semua. Musnah terbunuh. Bagaimanapun galangnya, bagaimanapun hebatnya,
Macam manapun kekuatannya, macam manapun kekayaannya, habis semua musnah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba ini. Apa kata Allah? Laqad qana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Nah, itulah contoh itu. Jadi kita tak bisa mengira itu. Karena itu contoh dijadikan Allah di Rasul itu. Maka pastilah kita ini akan mengikut di belakangnya. Nah, jadi kemudian jika sudah ditanyakan siapa diri Tuhan, maka sudahlah kita mendapat jawaban dari Rasulullah. Jika sudah mendapat jawaban dari Rasulullah ini, kata Rasulullah, diri Tuhan itu, baru dihadap. Nah, baru kita menghadap. Ini belum lagi ditunjukkan oleh Rasulullah, sudah kita menghadap. Jadi apa yang dihadap? Orang baru ditunjukkan Rasul. Dihadap ya bukan. Nah itu. Yang dihadap khayalan. Karena belum pernah berjumpa. Nah, jika sudah menghadap, baru jatuh kepada ilmu fikih. Nah itu. Ilmu syariat. Yang mana ilmu syariat mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah. Nah, baru itu dikerjakan. Baru itu diamalkan. Nah, itu syarat dan rukun, sah dan batal, halal dan haram, makruh dan mubah. Nah, jadi inilah petunjuk Rasulullah ataupun tugas Rasulullah diutus Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan tiga perkara itulah kepada umatnya. Sudah selesai. Yang tiga perkara ini disampaikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah pun pulang. Kembali dia ke sisi Allah. Karena bukan orang dunia itu Rasulullah. Itu orang alam baka. Maka turun ke dunia ini, menyamar seperti wujud manusia, memberikan pelajaran. Nah itu. Jadi kalau tidak dia berwujud manusia, macam mana dia memberikan pelajaran? Nggak bisa. Nah, kalau hanya suara saja tidak ada wujudnya, macam mana? Juga tidak bisa, apalagi tak ada huruf, tak ada suara. Dia nggak bisa, maka dia berwujudlah. Jadi adalah perkataan itu berhuruf dan bersuara, maka dapatlah kita ini mengikutinya. Padahal dia bukan orang dunia ini, dia orang alam baka. Dia orang yang di negeri yang kekal. Jadi dia berwujud, manusia itu hanya haus saja. Ya boleh jadi, boleh tidak. Itu dikatakan al-aladul basyariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia yang tiada membawa kekurangan pada martabat yang maha tinggi. Nah, itu seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, bersuku, berbangsa, berketurunan. Harus bagi mereka itu Rasul. Nah, jadi yang ditunjukkan oleh Rasul itu adalah kita ini. Nah, itu yang sakit. Nah, itu yang makan, yang minum, yang tidur. Nah, itu yang berketurunan. Kita ini, nah, dia hanya memberikan pelajaran kepada orang yang berwujud.
yang nyata seperti kita ini. Nah, itu. Nah, jadi sekarang ini kita sudah melihat dan kita sudah memperhatikan dan kita sudah membaca adalah peringatan-peringatan Allah dan Rasul. Karena tidak ada yang menjadi ikutan kita yang terbaik, hanya Rasulullah. Nah itu, Allah pun mengatakan Rasul. Tidak ada pernah Rasul apa Allah mengatakan, wahai sekalian hambaku, ikutlah aku. Tidak. Tapi Allah mengatakan, ikutlah Rasul. Ikutlah Rasul. Apabila kamu ikut Rasul, berarti otomatis ikut aku. Apabila tidak mengikuti Rasul, berarti kamu juga tidak mengikuti aku. Itu kata Allah. Jadi Rasul itu. Nah, yang disuruh oleh Allah, contoh atau diikuti. Perkataannya, tingkah lakunya, dan ilmunya. 3 perkara. Ilmunya, perkataannya, dan perbuatannya. Itu yang diikut. Nah, itu bukan sekadar ilmunya. Nah, itu. Ataupun perbuatannya, dan sampai kepada perkataannya. Itu wajib diikut. Itu Rasul. Nah, jadi kalau kita baca, kita lihat yang sudah tercatat di waktu Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Di situ Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, dunia yang terkembang ini berapa lama lagi? Karena di situ dipertunjukkan oleh Allah satu perempuan yang sangat tua. Nah itu. Tapi di badannya itu penuh dengan emas dan intan dan berlian. Ini keningnya ini, mukanya ini hampir tercecah dengan lutut. Sudah saking bingkuknya. Bungkuk kan. Semasa dipertunjukkan oleh Allah dunia ini. Semasa dia Isra. Nah itu. Itu maka ditanya oleh malaikat Jibril, berapa lama umurnya lagi itu ya Rasulullah? Nah itu. Itu orang tua itu. Jadi Rasulullah mengatakan 1400 tahun. Dari mulai sekarang 1400. Itu kata Rasulullah. Jadi kemudian sesudah turun Nabi menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala, berhenti di Sidratul Muntaha, kembali berjumpa dengan malaikat Jibril, bertanya kembali malaikat Jibril, minta izin ya Rasul, berapa lama lagi umur dunia ini? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kata Allah, aku tadi menghadap ke hadarat zat Allah. Kata Allah 1500 tahun. 100 tahun perbedaan dengan Nabi. Jadi mana yang dikatakan oleh Nabi 1400 tahun? Itu yang dikatakan akhir zaman. Itu dikatakan akhir zaman.
sekarang akhir zaman sudah melewati 31 tahun. Sekarang 1431 tahun. 31 tahun sudah lewat jaminan Rasulullah. Maka Rasul tidak menjamin lagi keselamatan dunia ini. Cuma hanya ini kemurahannya. Nah itu, karena Rasul itu maha pemurah. Nah inilah kemurahan Rasulullah. Jadi berjalan sudah 31 tahun, ini mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1400 tahun tinggal 69 tahun. Nah, itu. 69 tahun lagi kata Rasulullah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, yang disampaikan kepada malaikat Jibril, itu kiamat. Nah, kita tidak terasa menjalani zaman kiamat. Ada zaman kiamat 31 tahun lah kita jalani. Tinggal 9 tahun. Masa kiamat habis. Nah itu. Jadi berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril 1500 tahun total. Bumi ini tidak ada lagi. Nah itu. 69 tahun lagi. Satu generasi lagi. Nah itu. Habis. Nah itu. Tidak ada lagi daratan. Tidak ada lagi gunung-gunungan, pohon-pohonan. Tidak ada. Cuma yang ada nanti hanya lautan. Nah itu. Nah. Jadi sekarang kita lihat pula paranormal. Di tanah air Indonesia ini sudah berani pula dia menyatakan. Nah itu. Bukan lagi 63 tahun. Tinggal 2 tahun. 3 tahun lah. Ya kan? 2 atau 3. Tahun 2012. Dikatakannya kiamat. Tetapi buktinya belum sampai 2012, baru 2010 sudah terbukti kiamat. Nah itu. Tapi kiamat ini bukan menyeluruh. Nah itu. Tuhan itu meneliti. Tuhan itu meninjau. Seperti kita punya rumah. Yang mana rumah ini kira-kira tak bisa dirawat lagi. Oh, sudut ini runtuhkan. Nah, besok tinggal lagi. Sebelah mana, sudut mana. Nah, yang tak bisa lagi dibereskan. Tak bisa lagi ditunggu. Untuk apalah? Untuk tegak hanya begitu. Karena tidak bisa dimanfaatkan. Runtuhkan. Nah, begitulah misalnya. Jadi ini penelitian. Nah, itu. Baru 2010 sudah dimulainya. Nah itu yang besar-besaran. Padahal sebelum 2010. Dari mana? Mulai tsunami di Aceh. Kiamat. Sudah melompat. Kanias. Nah dihancurkannya dunia. Kiamat. Dilompatkannya ke Jawa Barat. Kiamat. Dilompatkannya ke Sumatera Barat, kiamat. Nah, dikembalikannya lagi sekarang ke Jawa Timur, kiamat. Nah, ini berumur sudah mulai lagi. Nah, habis berumur nanti Krakatau. Habis Krakatau, masuk Senabung. Habis Senabung, melanggar Bukit Barisan. Kita mau kemana? Kemana? Karena mulai. Nah, jadi sekarang dari ini malam saya memberikan peringatan. Sekarang tidak usah panjang-panjang kaji lagi. Kita singkatkan pengajian. Yang penting kita adalah untuk mendapatkan perbekalan yang akan kita hadapi ke depan. Supaya kita mendapat ketenangan. Nah itu, tidak hancur. Dan tidak kita kiamat.
Semoga kita dipeliharakan Allah daripada kiamat itu. Maka berlindunglah kita kepada Allah. Karena tidak ada tempat perlindungan, tidak ada kita untuk meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Kalau doa apa saja. Baca Quran 30 juz. Berdoa 3 hari 3 malam. Tidak akan diterima Tuhan. Sekarang seluruh doa tidak diterima Tuhan lagi. Nah, kalau mau tahu kita. Kalau tahu tuh doa sekarang. Seluruh doa tidak diterima oleh Allah lagi. Kenapa? Karena usahakan yang bukan beragama Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi ya. Islam saja sekarang 99% yang ditolak oleh Allah doanya. Dan amal ibadahnya. 99%. 1% cuma lagi yang diperhatikan Allah. Nah, jadi kita mengejar yang 1% ini. Jika dapat kita beramal di dalam yang 1% ini, maka kita mendapat perlindungan dari Allah. Apa amalnya? Kalau hanya zikrullah, silakan berzikir. Usah bangun-bangun dari tempat. Silakan. Kalau diselamatkan Allah, silakanlah. Nah, salat tidak usah keluar dari sejadah. Bikinlah salat apa saja. Tidak akan ditilik oleh Allah. Nah itu. Karena hamba ini semua zalim di muka bumi ini. Semua, hampir semua, tinggal 1% saja yang tidak. Tidak mempercayai adanya diri Tuhan yang ditanyakan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Marab buka siapa Tuhan kamu itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Coba kita perhatikan dan kita dengar ustaz-ustaz yang berdakwah di seluruh Indonesia ini. Bagaimana dakwah ustaz? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Percaya dengan Al-Quran? Percaya Pak Ustaz? Beriman dengan Al-Quran? Beriman Pak Ustaz? Dengar ya baik-baik. Ini dakwah sekarang yang paling tajam. Apa katanya? Tatafakkaru fil halqillah. La tatafakkaru fi zatillah. Ini begitulah lidah ustaz-ustaz sekarang yang berkembang di seluruh Indonesia. Kamu pikirkanlah barang yang dijadikan oleh Allah. Dan jangan kamu memikirkan zat Allah. Sesat, kafir, tidak beriman kepada Al-Quran kalau memikirkan zat Allah. Jangan coba-coba di situ. Jangan coba-coba dibicarakan mengenai zat Allah. Beraninya ustaz meluncurkan lidah seperti itu, lidah pembohong itu. Nah, sedangkan sedikit aja bergeser Al-Quran itu. Dari itu dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila Rabbi. Ini apa ini? Rabbi ini siapa? Alamkah yang dijadikan Allahkah atau yang menjadikan bersama alam ini Rabbi? Rabbi ini diri Tuhanmu. Ini zat Tuhanmu. Kenapa? Kenapa maka dibuangnya Al-Quran? Kenapa maka dicincangnya itu Al-Quran? Sedikit aja diambilnya. Yang banyak ditinggalkannya. Tapi karena kita tidak tahu bahasa Al-Quran, iya saja kita akui, padahal kita masuk ke jurang neraka disebabkan lidah ustaz tadi. Itu sekarang. Nah, begitu banyak sudah yang meyakinkan karena
sana sini dakwah ustaz seperti itu, keluar zat Allah tadi. Kenapa tidak bisa diimbangi? Kumpulkan ustaz itu, coba padamkan Merapi itu. Itu zat Allah. Kalau mau tahu. Itu siapa itu? Siapa itu? Merapi itu siapa? Kalau semasih orang mengenal Merapi itu orang tanpa Tuhan, itu adalah orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau masih mengaku itu Merapi yang meredah itu, periksa dalam Al-Quran. Merapi itu bukan, itu zat Allah yang maha suci, yang menunjukkan dirinya di muka bumi karena sudah begitu dia tidak diakui lagi. Maka dia akan menunjukkan dirinya, ini diriku, kata Tuhan. Imbangilah, maka akan musnah semua. Coba silakan. Kalau yang hebat, Ustaz mana? Ustaz Kayangan, Ustaz mana? Silakan, alami. Oh, tidak ngunyut semua. Nah itu, di puncak Merapi itu sampai 2000 derajat sudah panasnya itu. Siapa yang sanggup menghadap 2000 derajat panas? Ada panas api 2000 derajat? Tidak ada. Ini semua di atas daripada panas api. Jadi ini apa? Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Karena umatnya tidak mau beriman lagi kepada Tuhan, kepada Allah melihat Musa, maka Musa meminta kepada Allah supaya ditunjukkan dirinya. Berada di bukit Tur Sina. Maka Tuhan menunjukkan dirinya, tergelincir zat namanya. Hanya satu saat, habis semua manusia jadi abu, dan gunung batu itu jadi alam. Itulah sampai sekarang bukit Tur Sina. Ini yang sudah disunahkan oleh Rasul. Ini yang sudah ditunjukkan oleh Allah, yang tak bisa kita ingkari lagi, yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Sekarang kembali, kita sekarang menghadapinya. Kita sudah kembali ke zaman Nabi Musa. Nah itu, menyaksikan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan dirinya di muka bumi ini. Beriman, bahkan bertambah kafir mereka, bukan bertambah beriman. Semakin ditunjukkan Allah dirinya, bukan semakin beriman, semakin kafir. Lihat bukti sekarang. Semakin sesudah melanda Merapi, ada orang beriman? Tidak ada, makin lari. Nah itu, makin lari. Coba dipamerkan, ditunjukkan, disiarkan ke dunia. Hanya seekor, 2 ekor kan apa? Lembu kita berkorban. Udah kita pegang mic di hadapan televisi untuk disaksikan ke seluruh dunia. Saya berkorban pada tahun ini 2 ekor sapi untuk kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerima? Coba siapa? Siapa yang berhak menerimanya itu? Yang berhak menerima surga kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, mendustakan Tuhan? Orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak membantu para fakir dan miskin. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, pada hari segini datanglah ke tempat pemotongan, ambil daging masing-masing. Ini kupon ambil, sehingga orang patah kaki, patah tangan, pingsan dan sebagainya. Mengambil daging seon 2 on. Itu adalah tidak diterima Tuhan. Seluruh kurban itu berapa ribu tidak akan diterima Tuhan. Karena itu kata Tuhan adalah kurban orang yang sombong. Itu orang yang sombong. Kenapa kita berkurban diumumkan sebelum lagi kita berikan, sudah diberitahukan kepada yang menerima. Akhirnya sebagian besar tidak menerima. Bagaimana kecewa tidak menerima? Yang patah tangan, patah kaki, yang pingsan dan sebagainya. Yang berhari-hari antri. Akhirnya sampai di tempat tidak ada bagian daging lagi. Itu kata Allah adalah kurban orang yang sangat sombong.
Itu walaupun 1.000.000 lembu dipotongnya tidak akan diterima Allah. Itu sangat sombong. Mantang-mantang dia punya harta, punya kaya, punya sebentar lagi. Itu akan dimusnahkan Allah nanti harta bendanya itu. Serupa macam orang mengeluarkan zakat al itu kan? Di mana mengeluarkan zakat al itu? Yang banyak kurban itu. Itu. Sebenarnya kalau kurban ikhlas itu jangan ada yang tahu yang menerima kurban itu. Itu. Jadi kalau kita berkurban, kita mufakati saudara-saudara kita. Kita ajak semua orang berkorban. Bukan saja kurban harta, kurban binatang, kurban tenaga, kurban ilmu, kurban pemikiran. Itu ayo kita ajak. Yang mana tidak kurban tenaga. Jurusan ke sana bagian siapa? Oh saya. Nah ini 100 bungkus. Ini antar ke sana. Bagi. Yang mana mustahaknya. Kalau bagaimana bagian sana. Ini 200 bungkus. Ini bagi di sana. Kamu bagian mana? Ke sana. Oh di sana kurang banyak. Ini 100 bungkus bagi di sana. Jadi yang menerima kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ada apa? Oh ini ada kurban ini ya. Itu dari hamba Allah yang ikhlas. Alhamdulillah. Bagaimana bersyukurnya yang menerima tadi bergerak pun tidak dari rumah. Dia menerima daging kurban. Itu hanya tinggal memasak. Tidak pangsan, tidak patah tangan, patah kaki berebut daging yang beberapa on. Itu yang ikhlas. Tidak tahu siapa yang punya kurban. Siapa yang menerima kurban tidak tahu. Itu baru ikhlas. Ini tidak tunjukkan oleh yang berkurban ini. Orang kaya, orang pengusaha hebat. Apa tujuannya? Supaya orang nanti banyak mendukung usaha dia. Itu. Itu tujuannya. Bukan tujuan ikhlas dia. Mau tahu kurban tadi bukan. Itu. Jadi sekarang coba kita lihat. Nabi Musa mempertunjukkan adanya diri Tuhan. Habis semua jadi abu. Terbakar. Jadi berarti neraka. Itu bukan api ini yang membakar. Api yang dari diri Tuhan itu. Karena diri Tuhan itu adalah sumber daripada api. Karena dia yang menjadikan api ini. Itu maka berapa derajatlah panas api ini. Daripada panas diri Allah. Coba periksa dulu. Coba renungkan dulu. Yang panas di badan kita itu apa? Coba periksa. Yang panas di badan kita itu apa? Siapa itu? Kalau tidak ada yang panas lagi di badan kita itu kita ini apa? Ini. Coba periksa. Kalau dia sedang memelihara hambanya. Tenang. Sekarang ini berapa derajat? Suhu panas di tubuh kita. Kira-kira 20 atau 25 ya. Paling tinggi 30 lah. Itu. Kalau sudah dibikin Tuhan 80, 90 derajat. Kemana? Itu buktinya kalau dulu malaria sekarang demam berdarah. Kemana kelak? Api dari mana itu yang bakar itu? Siapa itu? Coba. Kalau tidak dari yang panas di dalam ini. Itu kalau dia meledak keluar. Itu belum meledak lagi. Baru dia menunjukkan apanya saja. Ditinggikannya derajatnya. Memberikan peringatan lalu. Ingat apa enggak? Tahu apa enggak aku ini? Ini apa ada nih? Menggigil. Sanggup melawan enggak? Sanggup. Kemudian malaikat Jibril. Dia pembawa wahyu.
Dialah yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah itu kepada para rasul yang bertugas di muka bumi ini. Itulah yang menjadi kitab ditulis oleh para nabi, oleh para rasul yang diterima oleh dari malaikat Jibril. Kemudian dia adalah menerima amanah dari Allah untuk menjalankan Muhammad, menyertai Muhammad untuk menghadap kepada Tuhannya. Dialah yang menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membedah dada Rasulullah, membuang penyakit hati, mencuci dengan air Zam-Zam, dan mengambil 3 buah bejana yang ada di dalam surga dan memasukkan ke dalam kalbu Nabi. Baru membawa Nabi berjalan Isra pakai burak dari Mekah sampai ke Baitul Muqaddas. Baru Mi'raj ke langit, 7 lapis langit, perbatasan langit dengan alam nur yang bernama Sidratul Muntaha. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan hamba, aku malaikat Jibril hanya batas ini yang mampu. Jika aku lewat dari sini maka habis semua tubuhku terbakar. Lihat ke atas, tidak ada lagi yang lain, hanya nur semata-mata. Itulah 70.000 lapis daripada nur. Maka Nabi kita Muhammad SAW meluncur melewati 70.000 lapis nur, baru menghadap ke hadarat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghadap kepada zat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Nah, sekarang lihat, kita mau di mana? Ikut Musa, ikut Jibril, apa ikut Muhammad? Nah, sekarang silakan jawab. Mana kita ikut? Apakah kita menghadap Tuhan, jangan jasmani? Apakah kita menghadap Tuhan dengan rohani? Apakah kita menghadap Tuhan dengan nurani? Nah, yang mana pilih? Ini contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Allah. Ini sunnah yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap kepada diri Rasulnya. Jadi Allah mengatakan dan Rasulnya menyatakan orang-orang syariat itu semuanya ahli neraka. Nah, coba. Kenapa maka marah sama kita? Aduh, itu Allah sudah menyatakan dan langsung menunjukkan dengan sunnah. Orang-orang syariat ini ikut Nabi Musa, mempergunakan syariat. Ini tubuh yang kasar, menghadap kepada Tuhan, yang dapat neraka bukan surga. Salat dengan tubuh, puasa dengan tubuh, zakat dengan tubuh, dan haji dengan tubuh. Tidak pakai hakikat, dengan syariat semata. Nah, hadis Rasul sudah mengatakan wasyari'atu bila hakikati ajilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat hampa, berhakikat tanpa syariat batal. Yang hampa yang kita ikut, ini syariat. Nah, itu. Kalau hanya ilmu kita ilmu syariat, pengenalan kita pengenalan syariat, amal ibadah kita amal syariat, ibadah syariat, sudah. Itu sudah dipastikan Allah tempatnya di dalam neraka. Nah, kalau bohongkan Allah itu. Kalaupun bohong Allah.
bohong Rasulullah. Udah. Kami orang-orang tarekat. Silakan. Tarekat apa? Tarekat apa? Silakan. Naksabandia, Samania, Sazalia, Satalia, Halwatia, Ulutia, Mufaradia. Silakan. Silakan. Itu ikutan malaikat Jibril. Nah itu. Sampai Sidratul Muntaha, sampai perbatasan langit yang ke-7. Habis kandas, terbakar juga. Jadi abu. Neraka juga. Tidak ada yang kembali kepada Tuhan yang tidak menjumpai neraka. Semua musnah dihantam oleh neraka. Disebabkan apa? Diri mereka sendiri. Iman mereka sendiri. Keyakinan mereka sendiri. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Imannya tidak ikut Allah dan Rasul. Iman sendiri. Ilmu sendiri. Pengenalan sendiri. Itu. Udah kan? Habis musnah semua. Gulungan syariat dan tarikat itu bulat semua isi neraka. Itu yang dikatakan Allah, batu dan kayu makanan api neraka. Orang-orang tarikat dijadikan Allah batu untuk makan api neraka. Dan orang-orang syariat dijadikan Allah kayu untuk makan api neraka. Bukan masuk neraka, makanan. Makanan api neraka. Itu makanannya. Itu. Yang mana yang lulus? Hanya orang-orang hakikat. Udah jelas di sana. Hanya hakikat. Siapa? Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang hakikat. Nah itu yang lulus. Menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekarang yang mana mau kita ikut? Jangan. Ikut Nabi Musa, ikut malaikat Jibril. Kalau mau sakti, ikut malaikat Jibril. Sakti. Aduh, tahan dibacok, tahan ditembak pakai peluru, tahan dibakar oleh api, jadi dukun besar. Banyak uang. Bisa kan? Pengikut Jibril. Janganlah. Manusia ini, hamba Allah ini bisa kita jadikan toko untuk jualan dia, untuk jualan kita. Mau jual mahal, mau jual murah, bisa kita perjual belikan umat manusia ini. Kalau mau ikut dengan kita perjual belikan. Nah tuh, ini ada ahli tarikat. Nah itu. Kemana? Yang mana kita ikut nih? Jadi minta dijawab nih. Ikut Jibril kah? Ikut Nabi Musa kah? Ikut Muhammad kah? Muhammad. Ikut Muhammad. Apa jalannya? Apa jalannya? Nah, kalau tak ada jalan, tak bisa. Mesti ikut jalan. Jadi apa jalannya? Jalan Allah. Allah mempetunjuki jalan. Apa jalannya? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu kata Al-Quran. Itu kata Allah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Tuh. Itu orang hakikat ini, orang pengikut Muhammad. Jadi siang dan malam tidak ada pandangannya, hanya pandangan kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Di mana wajah Allah itu? Nah itu. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Di mana yang sebenarnya? Maka Allah menunjukkan di dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Ini apa ini? Bumi dalam langit. Ini langit dan bumi. Tapi yang kecil, yang luas ini. Tapi sama isinya. Cuma bentuknya lain. Tapi isinya sama. Di sana 7 lapis langit berisikan api dan angin, 7 lapis bumi berisikan air dan tanah. Di sini pun gitu. Di sini ada api, itu darah, ada angin, itu orang, ada air, itu tulang, dan ada daging, itu tanah. Nah ini sama. Jadi ditarangi oleh nur Allah, oleh wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un tadi. Bagaimana dia cara meneranginya? Nur Allah itu menerangi katulang manusia. Maka barulah manusia bergerak dan bertenaga. Jadi tenaga dari siapa? Dari nur Allah. Kemudian menerangi dia di urat. Maka barulah seluruh manusia ini berkehendak dan bernafsu. Jadi siapa yang berkehendak? Nur Allah. Kemudian menerangi dia di otak. Baru seluruh manusia dapat mengetahui. Nah, jadi siapa yang mengetahui itu? Nur Allah. Kemudian menerangi dia ke kuping. Seluruh manusia dan binatang baru mendengar kuping, seluruh kuping. Nah itu maka Allah mendengar tidak berkuping katanya. Orang semua kuping dia semua. Nah itu. Dia punya kuping itu semua. Bukan kita punya. Nah itu. Nah. Jadi sudah jelas. Yang mendengar siapa? Nur Allah. Kemudian menyinar dia, menerangi ke mata. Maka baru seluruh mata melihat. Mata semut yang begitu kecil, dia dapat melihat. Nampak mata semut. Nah itu. Dia melihat. Nah itu. Suruh Papa lihat dengan kita. Nah itu. Jadi kenapa maka suruh Pak? Karena yang melihat siapa? Nur Allah. Kemudian menyinar dia ke lidah. Nah, maka semua lidah berkata-kata, lidah manusia, lidah binatang. Bukan tak berkata-kata binatang, itu berkata-kata aja. Suruh pandangan manusia cuma bahasanya saja lain. Nah, itu. Nah, jadi yang berkata-kata di lidah, Nur Allah. Yang melihat di mata, Nur Allah. Yang mendengar di kuping, Nur Allah. Yang mengetahui di otak, Nur Allah. Yang berkehendak di orang, di nafsu, Nur Allah. Yang berkuasa dan bertenaga di tulang, Nur Allah. Udah? Nyata Allah itu enggak? Nyata Allah itu? Nyata kan? Nyata. Ini yang dikatakan nama zahartu fi syai'in ka zaharatil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Coba siapa yang nyata? Manusia? Atau siapa yang nyata? Nah, jadi tadi yang ke alam, nur itu menyinar. Kalidah, maka berkata-katalah lidah. Jadi suara yang didengar kalam Allah pada saat sekarang ini lidah saya.
Siapa yang berkata-katanya? Yang memberikan pelajaran sekarang yang kita terima malam ini dari siapa? Betul ini bisa dipakai. Inilah. Nggak usah banyak-banyak kaji lagi. Tak perlu lagi sekarang menghafal Al-Quran 30 juz. Ini isi Al-Quran 30 juz. Itu. Walaupun 50 juz Al-Quran dihafal, kau tidak tahu dengan ini, kosong, percuma, sia-sia, tak ada apa-apa. Ini, amalkan siang dan malam. Tidak akan lalai kita lagi dengan Allah. Ada kita kerana Allah. Jangan lupa dengan Allah. Bergerak kita jangan lupa dengan Allah. Berkehendak kita jangan lupa dengan Allah. Mengetahui jangan lupa dengan Allah. Mendengar jangan lupa dengan Allah. Melihat jangan lupa dengan Allah. Dan berkata-kata jangan lupa dengan Allah. Ini orang hakikat. Ini orang hakikat. Ini orang yang dijamin oleh Allah selamat. Itu. Ini yang diselamatkan oleh Allah. Ini tidak akan bisa disentuh oleh neraka. Karena ini wajah Allah yang suci. Ini wajahnya yang suci. Nah, kemudian kalau ini wajahnya atau nurnya yang menerangi di langit dan di bumi, mana dia yang menerangi dirinya? Zatnya mana? Kalau tidak ada zatnya, ini tidak menerangi. Mana dia? Zatnya yang maha suci. Itulah yang menghidupkan semesta alam. Nah, yang menghidupkan seluruh anggota tubuh kita ini. Wallahu muhitum bil alamin. Muhit di semesta alam, merata di seluruh tubuh. Nah, ini zatnya yang maha suci. Jika siang dan malam tidak lalai, tidak lupa, kesana tertanam ingatan kita. Ini yang dikatakan orang yang memakai niat kamilia. Bukan lagi basita, bukan lagi tujuia, bukan lagi mukaranah urutia. Ini adalah niat kamilia. Arti kamilia itu masrah. Itu tidak ada putusnya niat. Nah, jadi apabila tidak putus niat, berarti tidak putus amal ibadah. Karena Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Jadi apa arti niat? Ingat. Apabila senantiasa kita ingat kepada zat yang maha suci, yang meliputi seluruh tubuh kita, dan yang meliputi alam semesta. Ini orang yang tidak putus melakukan amal ibadah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran, salatan daimun. Inilah orang yang melakukan salat yang tidak berkeputusan. Nah itu, pendek saja, ini aja. Nah itu. Tapi pengajian tetap diikuti karena itu adalah syafaat Rasul. Jangan putus syafaat Rasul mengikuti pengajian. Nah itu, tapi jangan hanya ini saja. Potong saja. Tidak usah lagi berzikir-zikir hebat, tidak usah bertasbih, baca Quran dan sebagainya, tidak usah sampai ke langit, lagu dan sebagainya. Tak ada artinya. Ini pokok. Kalau mau selamat. Itu bisa binasa apa enggak? Kau periksa. Itu. Yang berkuasa di dalam tulang kita, yang berkehendak di nafsu kita, yang mengetahui di otak kita, yang mendengar di kuping kita, yang melihat di mata kita, yang berkata-kata di lidah kita, ini rusak. Bisa binasa. Ini alam baka. Ini alam yang tidak rusak dan tidak binasa. Ini yang dicintai Allah. Ini katakan Habibillah. Ini kekasih Allah.
Jika mau menjadi kekasih Allah, duduklah di alam ini. Tinggalkan tarikat dan hakik dan syariat. Bukan ditinggalkan begitu, bukan ya. Jangan pula nanti ditinggalkan, nanti tidak pula salah syariat pula nanti. Allah pula kacau jadinya nanti. Itu. Jadi untuk amal kita, pribadi kita. Itu. Tapi inilah amal yang tertinggi. Dua saja amal yang tertinggi ini. Itu. Ini katakan musyahadah. Memandang kepada wajah Allah siang dan malam. Dan menghadap kepada zat Allah yang maha suci siang dan malam. Ini musyahadah. Itu. Ini sudah sederajat dengan para wali Allah. Lihat wali Allah terbakar dihantam apa itu bukit apa Merapi itu? Mbah Marijan hancur. Karena bukan wali Allah ya. Itu. Tapi kan wali Allah nggak apa-apa. Itu. Bahkan dia kekasihnya. Dia apabila mendapatkan api yang luar biasa sampai berapa ribu derajat itu, bahkan dia mendapat kenikmatan yang luar biasa. Ini wali Allah. Ini habis keriting. Alah bulan nikmat itu kalau keriting itu. Itu. Nah, jadi itulah kalau bisa hapuskan ya. Hapuskan tarikat itu. Hati kita itu dengan ini tadi. Dengan nur Allah itu. Kemudian tembuskan ke badan jasmani ini. Adalah nur Allah itu yang berbuat. Bekerja adalah nur Allah. Berbuat sesuatu nur Allah. Berdiri, duduk, berjalan, makan, minum, kemana saja. Tidak lalai daripada nur Allah itu yang berlaku semata-mata. Ini yang dikatakan orang alam baka berada di dunia, tapi kita tidak tahu. Itu. Begitu lama sudah orang alam baka berjalan di muka bumi ini, berbuat di muka bumi, bercerita di muka bumi ini, bergaul di muka bumi, tapi orang tidak tahu. Padahal dia orang alam baka, bukan orang dunia. Apa bukti baka di alam baka? Kapan saya dikehendakinya, aku besok adalah muak di dunia pulang. Aduh, siapa ini orangnya? Itu. Ini dikatakan orang alam baka sekarang berada di dunia. Itu. Dia masih berbuat di dunia untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah yang ada di dunia di muka bumi ini. Jadi apabila tidak ada hamba Allah yang bakal diselamatkannya lagi, dah. Ya, nggak perlu lagi kan, nggak ada yang diselamatkan lagi, enggak lah, berangkat pulang. Tuh. Tapi orang tidak tahu kan, banyak orang tidak tahu itu. Bahkan ada orang alam baka berada di dunia. Itu. Kalau dulu Nabi kan, kalau udah kedua para wali, yang ketiga orang alam baka ada berjalan di dunia. Itu. Padahal sama. Nabi pun itu juga alamnya. Yang dipakainya. Para wali pun itu juga yang dipakainya alamnya. Dan orang yang alam baka pun itu juga alam yang dipakainya. Dibawanya ke dunia ini. Itu. Ini cuma dipakai, disalurkan ke kulit. Bisa tahan dibaca. Untuk apa? Berapa lama tahan dibacok di dunia ini? Untuk apa kegunaannya? Tahan dibakar untuk apa? Api neraka nanti kamu tahu. Api ini bisa lah. Api neraka nanti macam mana? Tahan enggak? Tinggal nanti kita saksikan lah. Itu. Nah perlu itu. Yang perlu kita iman kepada Allah dan Rasul. Sesudah kita beriman, ayo sama-sama kita nyatakan di dalam ibadah. Salat dengan iman, puasa dengan iman, zakat dengan iman, haji dengan iman. Baru sempurna. Itu. Kalau tidak dengan iman, macam mana mau sempurna? Jadi ada, saya menerima laporan semalam dulu. Dari susu. Ya.
Siapa orang yang baru pulang dari ibadah haji sekarang di rumah sakit Tanjung Pura? Siapa? Orang tuanya Roni, Pak. Hah? Orang tuanya Roni. Hah? Orang tuanya Roni, Pak. Iya. Iya. Jadi sampai si Roni yang datang ke rumah sama mereka. Iya. Jadi dia menyampaikan salam orang tuanya karena masih di rumah sakit, karena mendapat kesulitan orang tuanya itu di Madinah. Begitu sangat menyulitkan. Begitu entah masalahnya apa kita tidak tahu. Cuman begitulah sangat menyulitkan, tidak akan mungkin dapat rasanya lulus begitu. Tiba-tiba katanya Rabita itu hadir di hadapan dia. Sehingga itu terus terbuka jalan itu semua. Aman lulus dia. Nah itu semasa di Madinah satu kali. Begitu lagi sampai di Mekah, begitu juga. Terjepit betul dia. Itu mendapat kesulitan yang luar biasa di Mekah. Begitu sudah susah dia melepaskan dirinya, tiba-tiba sudah pula di depan Rabita tadi. Gitu. Ya, ini tuan guru di depan. Gitu. Baik dia mengatakan begitu, sudah hilang Rabita tadi. Kemudian dia pun aman. Jadi itulah yang baru dilaporkannya dua perkara itu di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi mendapat kesulitan yang luar biasa, maka dapat lulus aman. Dia diselamatkan Allah. Itu. Jadi kata dia baru bisa datang ke surau karena masih sakit. Memang kalau baru-baru kita pulang, kalau salah kita membawa jalan, mau. Itu. Kadang-kadang saya aja pun kena. Gitu. Jadi itulah kelalaian tadi. Ada kelalaian. Itu semestinya buka pantang. Serupa dengan orang masuk suluk. Kalau sudah 40 hari itu suluk, kemudian pulang kita buka pantang. Gitu. Diadakan jamuan dulu. Membuka pantang itu. Itu. Jadi kalau pantang daripada suluk itu adalah ikan. Jadi kita di situ disediakanlah makan-makanan ikan, masa apa itu disediakan. Jadi yang mana selera kita nasi kita ambil dari situ, itu yang pertama kita makan. Jangan makan nasi dan sebagainya. Kita ambil dari ikan itu. Nah, dua itu kita mengambil itu dengan bismillah, baru kita makan ilahi anta maksudi wariba kamal rubi. Baru kita makan, baru kita rasapkan, kita renungkan. Baru meresap seluruh tubuh kita ini zat daripada ikan itu. Nah, sudah itu baru silakan bebas makan. Ini kalau terus makan saja pulang kemari siap kena itu. Itu. Jadi tidak buka pantang namanya. Itu karena kita kasana itu sudah berpindah alam dan kembali pun sudah bertukar alam lagi. Itu. Ya orang yang kerja kapal itu apa anaknya ya? Roni namanya. Oh iya, dia minta ubah dia ke rumah. Itulah yang penting menyampaikan pesan ayahnya itu. Saya udah mau berangkat kembali lah. Nah, macam mana ibu-ibu bisa atau memakai amal hakikat? Kalau amal syariat di rumah. Itu. Kalau amal syariat baca Quran. Itu baca tahlil. Itu baca salawat. Itu amal syariat. Kalau amal syariat hanya zikir rumah. Itu. Kalau amal hakikat ini tidak punya zikir. Itu. Cuma hanya memandang saja. Itu memandang wajah Allah yang menggerakkan tulang manusia, yang memberikan kehendak pada nafsu manusia, yang memberikan ilmu pada otak manusia, yang memberikan pendengar pada telinga manusia, yang bisa melihatkan mata manusia dan yang mencakapkan lidah manusia. Itulah siang dan malam yang kita amalkan.
Baik kita bekerja, baik diam, baik berdiri, baik duduk, baik kemana saja. Jangan itu dilalaikan, jangan dilupakan. Nah itu, ke sana terus pandangan batin. Nah itu. Nah jadi siapa dia yang dikatakan nur Allah itu? Siapa dia yang dikatakan nur Allah itu? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Siapa dia? Hah? Di diri kita apa? Apa itu? Nah itu. Coba, apa dia? Wujudnya yang sebenarnya. Yang dikatakan tenaga, yang dikatakan nafsu, yang dikatakan akal, yang dikatakan pendengar, yang dikatakan penglihat, yang dikatakan kalam oleh kata-kata. Wujud yang sebenarnya. Jadi satu dia. Siapa? Siapa? Nah, kan? Itu maka kalau kaji ini tidak bisa tamat. Tapi kita aneh mendengar orang yang sudah tamat. Nah itu aneh kita mendengar orang yang sudah tamat. Nah itu, sedangkan kita yang menyampaikan pun tidak ada tamat-tamatnya, apalagi yang belajar. Nah kan aneh juga itu. Aneh. Nah itu, kalau tamat itu lumayan, alhamdulillah masih senang kita mendengarnya. Yang lebih parah lagi jemu. Nah itu, bosan, muak. Nah itu aja gajinya. Jadi apa yang mau dikaji rupanya? Nah, ada kaji harimau, kaji beruang rupanya. Nah, kaji Allah yang satunya cuma yang dikaji kan? Ya itu aja lah. Mana ada yang lain? Tapi itu aja pun tak dapat. Nah itu. Nah, jadi siapa dia wujudnya yang sebenarnya? Yang dikatakan hakikat, yang diselamatkan oleh Allah, yang tidak rusak dan tidak binasa. Itulah yang kekal. Nah, siapa dia? Itulah ilmu. Di dalam dada kita. Itulah ilmu. Nah, itulah yang kita sambut di bulan Maulid. Nah, itu. Apabila kita maulid, mulai mau memarhaban, datanglah kumanu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Nah, menunjukkan Muhammad itu sudah datang di hadapan kita. Ayo, mari sama-sama kita sambut dan kita hormati. Baru kita hormati, marhaban, marhaban, ya nur aini. Selamat datang, ya cahaya hatiku. Siapa cahaya hatiku? Itulah Muhammad Rasulullah tadi kan? Itulah Muhammad Rasulullah, kita katakan cahaya hatiku. Coba, jadi di mana rupanya? Di Mekah, di Madinah? Itu. Kalau di Mekah, di Madinah, kenapa ini maka diucapkan? Itu. Jadi yang mengucapkannya orang latah ini. Iya kan? Itu cahaya hatiku. Jadi mana cahaya itu? Itulah ilmu. Itu. Ilmu itulah yang menerangi di langit dan di bumi. Itu maka orang yang ahli ilmu itu tahu apa kejadian di bumi dan apa kejadian di langit. Itu sebabnya. Itu bukan orang itu yang tahu. Nur Allah itu yang tahu. Apa yang tahu? Orang dia yang bikin semua. Bumi dan langit dia yang bikin. Nur Allah itu. Itu maka ilmu, kodrat, iradat dan hayat. Itu yang menjadikan alam semesta ini. Apa tak tahu dia? Itu. Nah, jadi yang dikatakan ilmu itu siapa yang sebenarnya? Nah, yang dikatakan ilmu yang kita tuntut ini, yang dikatakan nabi. Ya, nabi itu adalah ilmu. Itu yang dikatakan nabi, yang dikatakan
Maka Nabi itu adalah ilmu. Muhammad suci. Rasul menyampaikan. Jadi ilmu yang suci itulah yang menyampaikan. Itu maka Nabi Muhammad Rasulullah. Ah itu. Ini mana mencari? Adalah. Nah, ikut dialah kita disuruh Allah. Nah, Allah menyuruh kita ikut dia. Maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Ikut dia. Nah, itu. Bukan ikut di belakang dia. Ah, jangan salah. Ah, jangan salah. Jangan ikut di belakang dia. Kalau ikut di belakang dia tinggal. Nah, dia masuk surga, kita masuk neraka. Iya, jangan. Kalau ikut dia, satukan diri kita dengan dia. Nah, itu. Satukan. Bisa? Nah, itu menyatukan diri. Nah, ini tadi. Nah, itu. Jadi kudratnya, iradatnya, samanya, basarnya, kalamnya menjadi ilmu. Ilmu berdiri kepada zatnya yaitu hayat. Nah itu, jadi dikatakan musyahadah. Nah itu memandang kepada wajahnya dan menghadap kepada zatnya. Nah itu. Mana udah bisa itu kan? Nah, tapi kalau sekali aja belum. Nah, gitu ini perlu diulang-ulang ini. Biarlah bosan gitu. Nah, itu. Ya. Coba lihat waktu kita mendidik anak kita yang masih kecil. Kalau bosanlah ibu tuh mendidiknya mati anaknya. Iya. Habis disulang-sulangi dimuntahkannya. Sulang-sulangnya dimuntahkannya. Lama-lama kan pala ibu itu kan. Ini dikasih-kasihkan dimuntahkan, dikasihkan dimuntahkan. Campakan sama ibu itu mau apa? Nah, tapi ibu itu tidak bosan. Nah, gitu. Ini hari tidak dimakan, besok masukkannya lagi. Nah, besok pun dimuntahkannya, lusa masukkannya lagi. Akhirnya lama-lama yang masuk apa? Ah, yang masuk apa? Bukan buburnya, bukan makanan apa yang masuk? Rasanya. Ah, kalau sudah terasa, udah menjulur-julur nih jadul nih. Ah, walaupun tak bisa bercakap, beli jadul dulu minta. Tuh, kalau sudah ada rasa, ini maksudnya tadi, jangan rasa ya, jangan diucapkan. Oh, ini kudrat Allah aku bergerak nih. Oh, ini aku bergerak dengan iradat Allah. Bukan gitu. Ah, itu. Asal kita bergerak, ingat saja. Ah, itu. Bergerak, kita ingat itu adalah dengan kudrat Allah. Ah, kita berkehendak ingat dengan iradat Allah. Kita mengetahui ingat dengan ilmu Allah. Kita mendengar ingat dengan sama Allah. Dan kita melihat ingat kepada sifat basar Allah dan kita berkata-kata ingat dengan kalam Allah. Tapi kesemuanya itu hanya ilmu. Itu ilmu itulah yang dikatakan Habibillah, itulah kekasih Allah. Karena itulah yang dilahirkan oleh zat Allah. Itu yang dilahirkannya oleh zat Allah. Maka itulah yang paling dicintainya. Itu. Karena Allah tidak bisa menjadikan alam semesta kalau tidak kasihnya ini, kalau tidak ilmu itu. Sebelum ilmu itu dilahirkan oleh zat Allah, tidak bisa dia menjadikan alam semesta ini. Nah, sesudah dilahirkannya ilmu, disertai kudrat dan iradah, barulah dia menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi alam semesta ini karena ilmu, kudrat dan iradah, bukan karena hayat. Nah, hayat hanya menjaga, hanya menghidupkan. Itu dan memberikan nikmat. Itu. Nah,
Jadi barangkali inilah malam ini tambahan pengajian kita supaya dapat kita meningkatkan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah pengajian kita pada ini menjadi kesimpulan mempersingkat amal ibadah. Nah, itu. Jadi tidak usah banyak-banyak amalan yang begitu begini. Yang penting ingatan di dalam salat, puasa, zakat dan haji, ataupun di dalam bergerak, berkehendak, berjalan, duduk kemana saja. Bukan karena salat ingat Allah, bukan karena puasa ingat Allah, bukan. Nah, itu sudah yang ditetapkan, itu adalah yang menjadi ibadah, yang menjadi kewajiban. Di mana saja. Di mana saja kita berada, jangan lupa. Nah, itu maka Allah dan Rasul mengatakan, itu jika kita ahli ilmu, mengetahui ilmu Allah ini, tidur, itu lebih mulia daripada orang yang beribadah. Orang sudah terbungkuk-bungkuk beribadah, orang tidur, tapi lebih mulia orang tidur. Tapi tidurnya itu kenapa? Coba. Karena orang tidur itu pulang kepada zat. Jadi orang yang salat mau menyembah zat, tapi bukan. Baru mau menyembah zat. Sedangkan orang tidur sudah berpangku di hadrat zat. Mana lebih hebat itu? Kadang-kadang kita bentak pula lagi tu. Tidur saja, ini salat ini. Aku sini kerjakan salat. Bangun, salat. Dia Tuhan. Macam dia yang punya salat tadi. Ya. Jadi kalau tidak salat, orang rugi dia rupanya. Karena maka kamu pula. Oh, tidak rugi kan? Padahal pahala dia nanti akan pulang ke orang itu. Nah, ini banyak kita yang tak tahu peraturan itu. Iya. Nah, itu. Nah, jadi itulah pada malam ini tambahan pengajian kita yang mudah-mudahan dari mulai ini malam dapat kita mengamalkan amal hakikat ya. Nah, itu. Jadi amal hakikat ini yang tidak bernilai ini. Ya, tidak bernilai itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Itu 1 jam saja orang beramal di dalam alam hakikat itu, lebih mulia daripada orang yang abid itu 70 tahun. Nah, itu 1 jam. Nah, itu ke sana kemari mundar-mandir kan. Jangan sana, jalan sini, ke dapur, ke depan, ke dapur, ke depan. Cuci piring, cuci mangkuk, cuci periuk. Tapi lebih mulia daripada orang beramal, beribadah 70 tahun. Coba, tak disangka kan? Itu. Kalau kita tidak perlu pujian kepada manusia, kita yang penting pujian di sisi Allah. Jadi kalau syariat tak mau itu. Kalau saya nampak Allahu Akbar, coba lihat aku nih orang yang beriman nih. Tak tanggung terbungkuk-bungkuk lah itu mengutukkan dirinya itu. Padahal setan tuh. Itu. Ya kita membuka calang-calangan aja. Untuk apa diselimut-selimuti kan? Itu. Maka kita untuk menghilangkan daripada sifat setan itu yang menipu manusia. Untuk menjerumuskan manusia ke neraka. Ya. Jadi ini sajalah dulu, kita tambah lagi nanti dengan usuluddin. Dengan pertanyaan yang mana perlu, yang mana penting akan dipertanyakan dan dipersilakan. Untuk keterangan dan mukadimah peluang ini kita perlukan sampai di sini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.